Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Husnul Khotimah SPD, NIP 199107024212019, jabatan guru kelas, unit kerja SDN 2 Wanasabalor, Kecamatan Talun. Saya akan memaparkan laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pengenalan nilai dan etika dengan berbudaya literasi, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2025. Latar belakang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Aparatur Sipil Negara Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, peran serta dalam melaksanakan tugas pemerintahan perlu dibekali materi pengenalan tugas dan fungsi sebagai ASN dan juga nilai dan etika yang berlaku pada instansi pemerintahan. Hal ini dilakukan dalam bentuk orientasi bagi PPPK agar dapat menjalankan tugasnya di dalam pemerintahan sesuai dengan nilai dan etika yang berlaku dengan baik dan benar. Slide selanjutnya menjelaskan tentang maksud, tujuan, waktu, dan tempat. Maksud, peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. Tujuan yang pertama, peserta agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan nilai-nilai dan etika. Kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Waktu dan tempat. Waktu, kegiatan orientasi ASN PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, formasi tahun 2024 di lingkungan Kabupaten Cirebon dilaksanakan dari tanggal 10 Maret sampai 14 April 2025. Tempat, pembelajaran dilaksanakan di satuan pendidikan masing-masing secara metode blended learning atau yang biasa disebut dengan sinkronus melalui Google Meet dan asinkronus melalui Google Classroom, dan pelaksanaan bela negara di Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kadipaten. Maksud dan tujuan khusus berdasarkan isu. Maksud dan tujuan secara khusus dalam orientasi ini adalah bagaimana memberikan solusi tentang isu-isu yang ada di tempat saya bekerja, yaitu SDN 2 Wanasabalor, Kecamatan Talun. 1. Menerapkan anak-anak terbiasa mengucapkan 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. 2. Mengoptimalkan inspiratif membaca siswa di SDN 2 Wanasabalor. 3. Penataan sarana pojok baca untuk menyimpan buku bacaan siswa akan lebih menarik sehingga diharapkan dapat menumbuhkan minat baca siswa. 4. Sebagai kegiatan pengembangan kreativitas potensi diri siswa di sekolah. 5. Mengukur kemampuan siswa dalam teknik membaca. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi terwujudnya Kabupaten Cirebon yang beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Misi Kabupaten Cirebon bersih, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintah
yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Kabupaten Cirebon inovatif, yaitu menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Kabupaten Cirebon maju, yaitu menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Selanjutnya, slide yang berisi bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Nilai dan etika organisasi unit kerja SD Negeri 2 Wonosabalor, Kecamatan Talun. Visi, terwujudnya sekolah yang hebat, hijau, efektif, berprestasi, agamis, dan berbasis teknologi. Misi, 1. Melakukan penghijauan dengan menanam tanaman 1 tahun 2 kali di sekitar sekolah. 2. Pembagian tugas berdasarkan hierarki dan profesionalisme. 3. Menumbuh kembangkan potensi, bakat, dan minat siswa. 4. Melaksanakan kegiatan sekolah berdasarkan iman dan takwa. 5. Mewujudkan nilai-nilai budi pekerti luhur dalam pemikiran, perkataan, dan perbuatan. 6. Memiliki lingkungan belajar yang bersih, sehat, nyaman, rindang, hijau, tertib, dan aman. 7. Menerapkan budaya 5S, salam, sapa, senyum, sopan, santun. Slide 8 ini mengenai bagan SDN 2 Wonosabalor, Kecamatan Talun. Dari kepala sekolah, bendahara, guru kelas 1 sampai dengan 6, guru PAI, guru PJOK, operator sekolah, penjaga sekolah, serta peserta didik dan wali murid. Tugas pokok dan fungsi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tupoksi guru tertuang pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dan diturunkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang guru, bahwa guru wajib melaksanakan beban kerja mencakup kegiatan pokok antara lain: 1. Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. 2. Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. 3. Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. 4. Membimbing dan melatih peserta didik. 5. Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Rencana hasil kerja PPPK mengidentifikasi topik. Gagasan yang saya angkat, mengenali potensi pengembangan dan menyalurkan kreativitas minat dan bakat peserta didik dalam berliterasi. Isu yang saya angkat, peserta didik beranggapan literasi hanya sekedar membaca buku dan tidak berinovasi untuk berkreasi. Rencana aksi perubahan yang pertama, membudayakan 5S. Peserta didik membiasakan mengucap salam, senyum, sapa, bersikap sopan, dan berkata santun. Kegiatan ini dimulai dari sambut siswa yang dilaksanakan setiap harinya dari Senin sampai Sabtu pukul 6:30 sampai dengan jam 7. Rencana aksi perubahan yang kedua yaitu mengoptimalkan inspirasi membaca, mendorong peserta didik agar terbiasa membuka buku bacaan fiksi dan non-fiksi yang diminati. Kegiatan ini dilakukan setiap hari sebelum kegiatan belajar dimulai, yaitu 15 menit pertama.
Rencana aksi perubahan yang ketiga, penataan pojok baca, peserta didik agar dapat semangat mengoleksi buku bacaan dan pemanfaatan ruang baca di kelas. Rencana aksi perubahan yang keempat, pengadaan kegiatan gesit, yaitu gerakan literasi terpadu, peserta didik mengeksplorasi kreativitas dalam pengembangan potensi minat dan bakat peserta didik. Kegiatan dilaksanakan setiap Rabu Ganjil dengan waktu 30 menit. Rencana aksi perubahan yang kelima, pengadaan klinik baca. Mengidentifikasi agar peserta didik terampil dalam teknik membaca. Kegiatan dilaksanakan setiap Sabtu genap dengan durasi waktu 30 menit setelah kegiatan pembelajaran selesai. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, setiap ASN PPPK yang baru saja diangkat pemerintah daerah diwajibkan untuk mengikuti kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika di instansi masing-masing. 2. PPPK yang baru saja diangkat mampu melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintah, dan tugas pembangunan tertentu secara profesional di lingkungan instansi pemerintah Kabupaten Cirebon. 3. Mengenal berbagai macam OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dan mengerti berbagai macam aturan kedisiplinan pegawai demi terwujudnya pegawai pemerintah yang handal, cerdas, mandiri, disiplin, sejahtera, berdaya saing, dan amanah sebagai bentuk pelayanan dalam bidang pendidikan. 4. Membuat rencana kerja dan melaksanakan pengembangan diri di unit kerjanya. Saran yang pertama, bagi kepala sekolah, kedepannya dapat melakukan bimbingan dan arahan kepada PPPK agar bekerja dengan maksimal. 2. Bagi sesama pendidik, kedepannya dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan tupoksinya masing-masing. 3. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mendukung PPPK agar bisa melaksanakan pengembangan kompetensi guru dan tercapainya tujuan pendidikan. 4. Bagi pemerintah Kabupaten Cirebon, mendukung kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan kinerja PPPK.
Sekian laporan orientasi PPPK tahun 2025 Angkatan 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.